Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman, 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua selalu dalam hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Amat penting kita selalu memohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita. Kenapa? Karena dari hidayah ini Allah akan istiqomahkan kita berada di dalam kebenaran. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama lihat ya, sebuah poster terpampang dengan jelas. Di 2023 ini akan kehadiran tamu dari Inggris untuk grup musik Coldplay. Hal yang sangat memprihatinkan bagi kita bersama adalah ternyata yang ikut dalam euforia ini adalah hampir kebanyakan kaum muslimin. Kenapa kita harus prihatin, guys? Pertama, banyak di antara kita kaum muslimin yang ketika mereka mengikuti euforia yang ada, menyambut idola-idola mereka, dalam hal ini adalah Coldplay, belum lama ada Blackpink, belum lama juga ada K-pop yang hadir ke Indonesia. Kita lihat dan kita saksikan bagaimana ketika mereka mengucapkan I love you sampai nangis-nangis. Terus gue juga lihat di komentar-komentarnya ada yang mau datang lebih dulu berjam-jam dengan bawa tenda agar bisa masuk lebih awal ke dalam stadion. Ada yang mau sewa hotel dari beberapa hari sebelumnya agar bisa dapat kesempatan masuk lebih dulu ke dalam stadion. Ada yang memang sudah menyiapkan uang yang banyak untuk membeli tiket masuk, di mana tiket masuk ini langsung ada di kelas VVIP. Ini yang membuat kita prihatin kepada kebanyakan kaum muslimin. Kenapa? Terlihat tanpa disadari bahwasanya kaum muslimin seperti hilang sosok idola mereka. Padahal di dalam Islam kita tidak kehilangan, bahkan tidak kekurangan sedikit pun orang-orang yang patut kita jadikan idola. Pertama adalah Muhammad Rasulullah SAW, seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, seorang yang memiliki akhlak yang sangat luar biasa, seorang yang patut kita ikuti contohnya, perilakunya di dalam bermuamalah, di dalam bergaul, di dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW di usia 25 tahun di Mekah, satu Mekah mengatakan Rasulullah ini adalah seorang al-amin yang dapat dipercaya. Karena memang akhlak yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah saat itu. Jadi memang sosok yang sangat luar biasa yang patut kita jadikan idola. Di situ juga ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mengikuti Rasulullah SAW, ada Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha sukses, seorang yang kaya raya. Ada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang paling muda. Bahkan ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau berusia 13 tahun. Ada juga sahabiah Nabi Muhammad SAW, ada Sumayyah binti Khalad yang disebut sebagai syuhada pertama, atau orang yang mati syahid pertama kali di dalam Islam, wanita pertama kali yang mati syahid dalam Islam. Ada Nusaybah binti Ka'ab, ada Khadijah binti Khuwailid, ada sahabiah yang lainnya. Nggak akan kekurangan di dalam Islam idola-idola yang patut kita contohkan. Sehingga sangat prihatin sekali ketika kita melihat hampir kebanyakan kaum muslimin yang mereka justru menjadikan idola-idola mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah SAW. Pernah dalam kumpulan sahabat Nabi bersama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sedang memberikan bagaimana kehidupan akhirat nanti,
Dan Rasulullah memberikan sebuah statement bahwasanya anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Coba kita lihat bagaimana di dunia ini guys. Ketika di dalam dunia ini kita mencintai orang-orang yang tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah SAW. Ketika di dunia ini kita justru mencintai orang-orang yang nantinya akan masuk neraka jahanam. Apakah nanti di akhirat kita akan ikut bersama mereka yang kita cintai? Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya mumpung belum telat sebenarnya, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidayah iman, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidayah Islam, mumpung kita masih diberikan akal oleh Allah, mumpung kita masih diberikan kejernihan hati oleh Allah, maka jangan sia-siakan ini. Jangan kita korbankan akidah kita, yang akhirnya kita justru hilang iman kita, hilang Islam kita, hanya demi mengidolakan orang-orang yang justru menolak Allah, menantang Allah, murka terhadap Allah. Hati-hati, ini sebuah pesan buat lu semua, siapapun yang ada di Indonesia ini, khususnya kaum muslimin yang saat ini sedang terjebak dengan pandangan atau ilusi mata kita, bahwasanya dia terlihat indah, dia terlihat istimewa, dia terlihat yang begitu agung. Hakikatnya ini hanya tipuan belaka yang ada di pandangan mata kita. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah SWT untuk tidak terjebak dengan tipuan-tipuan belaka ini guys. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.